Saya Cika Dumelina dengan NIM P2722402160 dari Prodi D4 Kebidanan semester 3. Dengan adanya saya di sini, saya akan memberikan pekes kepada Ibu Ajeng mengenai gizi ibu nifas dan suplemen zat besi atau vitamin A. Mari simak videonya berikut ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silahkan duduk Bu. Terima kasih. Baik, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ajeng ya. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, ternyata berat badan saya kurang. Itu berdampak pada ASI saya. Saya itu sedikit keluarnya Bu. Jadi ibu saya itu menyuruh saya untuk makan makanan yang bergizi. Tapi saya bingung Bu. Saya kurang pengetahuan apa saja makanan yang bergizi apa yang baik untuk ibu nifas seperti saya. Baik Ibu, untuk mengetahui diagnosanya akan saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu. Mari Ibu bisa mengikuti saya. Mari Bu. Silakan duduk Bu. Baik, hasil pemeriksaannya Ibu mengalami gizi yang belum tersembunyi ya Bu. Maka dari itu saya akan memberikan penkes mengenai gizi ibu nifas dan suplemen zat besi atau vitamin A. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih Ibu atas ketersediaannya. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui apa itu definisi dan makna gizi? Kurang tahu. Baik, definisi dari gizi adalah makanan yang sehat dan seimbang yang diperlukan oleh tubuh untuk beraktivitas. Lalu gizi ibu nifas yaitu gizi yang dibutuhkan oleh ibu setelah melahirkan dari 1 hari sampai dengan 6 minggu. Lalu untuk manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan status gizi ibu, yang kedua memulihkan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan, ketiga memproduksi ASI yang cukup, 4 meningkatkan daya tahan terhadap penyakit dan infeksi, kelima meningkatkan kebugaran atau stamina, keenam yaitu memelihara kadar vitamin yang larut dalam ASI, yang meningkatkan status gizi ibu tadi yang sebelumnya ibu makan makanannya kurang bergizi, maka setelah ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka status gizi ibu akan meningkat Ibu begitu. Lalu apabila ibu mengalami kekurangan gizi, yaitu akan berdampak pada ibu. Dampaknya apa sih gitu kan? Dampaknya yang pertama yaitu meningkatkan resiko berbagai penyakit, termasuk infeksi serta menurunkan produktivitas dan kemampuan untuk beraktivitas. Yang kedua yaitu tidak dapat memproduksi ASI berkualitas ibu. Jadi apabila ibu gizinya kurang, maka produksi ASI itu akan berkurang begitu ibu. Lalu makanan apa yang akan dianjurkan untuk ibu yang mengalami gizi ibu yang kurang tadi? Makanan yang dikonsumsi ibu berguna untuk melakukan aktivitas metabolisme, cadangan dalam tubuh, proses produksi ASI serta sebagai ASI itu sendiri yang akan dikonsumsi oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya ibu. Lalu makanan yang dikonsumsi juga perlu memenuhi syarat seperti susunannya harus seimbang, porsinya cukup dan teratur, tidak terlalu asin, pedas atau berlemak, tidak mengandung alkohol, nikotin, serta bahan pengawet dan pewarna. Menu makanan yang seimbang mengandung unsur-unsur seperti sumber tenaga, pembangun, pengatur, dan pelindung ibu. Lalu apa sih zat besi itu ibu? Tahu nggak sih apa itu zat besi ibu sebelumnya? Baik, zat besi yaitu salah satu unsur penting dalam proses pembentukan sel darah merah ibu. Lalu manfaat dari zat besi tersebut yaitu untuk menjaga tubuh tetap sehat, asupan untuk ibu nifas, menjaga fungsi otot, mengurangi gejala dan kekurangan darah ibu. Lalu akibat dari kekurangan zat besi dalam makanan sehari-hari secara berkelanjutan dapat menimbulkan anemia gizi atau yang dikenalkan masyarakat sebagai penyakit kurang darah. Lalu tanda-tanda kekurangan Fe tadi yaitu yang pertama pucat, kedua lemah, 3 lesu, 4 pusing, 5 penglihatan sering berkunang-kunang ibu. Lalu sumber ya besi, yang pertama itu daging merah, sereal oat, kata-kata
kacang-kacangan, bayam, brokoli, kentang, ikan, kerang, biji-bijian, dan lain-lain gitu. Sebelumnya kalian belum mengetahui apa itu vitamin A gitu. Baik, vitamin A yaitu suplementasi yang diberikan pada ibu menyusui selama masa nifas yang memiliki manfaat penting bagi ibu dan bayi yang disusuinya. Lalu manfaat vitamin A yaitu zat besi yang penting bagi manusia karena zat gizi ini tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar. Lalu sumber vitamin A yaitu yang pertama bahan makanan seperti bayam, daun, singkong, pepaya matang, hati, kuning, telur, dan ASI. Lalu yang kedua yaitu bahan makanan yang dipercaya dengan vitamin A. Ketiga, kapsul vitamin A dosis tinggi ibu. Lalu ibu sebelumnya mengetahui apa tidak apa itu bedanya kapsul merah dan kapsul biru ibu? Baik, kapsul vitamin A biru dengan dosis 100.000 IU hanya diberikan untuk bayi usia 6-11 bulan ibu. Lalu untuk kapsul vitamin A merah dengan dosis 200.000 IU hanya diberikan untuk anak balita dan ibu nifas. Lalu kapan saja vitamin A dapat dikonsumsi? Satu kapsul segera setelah melahirkan dan satu kapsul lagi diminum 24 jam sesudah yang pertama, cukup 2 kali konsumsi ibu. Lalu bagaimana bila ibu lupa diminumkan? Karena manusia itu suka lupa ya Bu ya. Lalu bila dalam 24 jam tidak mendapatkan vitamin A dapat diberikan saat yang pertama saat kunjungan ibu nifas, kedua saat kunjungan yang satu yaitu bayi berumur 6 sampai dengan 48 jam atau saat pemberian imunisasi hepatitis B. Yang ketiga saat kunjungan yang 102 bayi berumur 3 sampai 7 hari. Yang keempat saat kunjungan yang 103 bayi berumur 8 sampai 28 hari ibu. Lalu keuntungan bagi anak tersebut adalah yaitu yang pertama mencegah rapuh senja pada anak, yang kedua meningkatkan gizi anak dalam hal kebutuhan vitamin. Sebelumnya dari penjelasan saya tadi apakah ibu sudah paham? Baik, bolehkah saya bertanya Bu? Sumber vitamin A dari bahan makanan itu apa aja ya Bu? Seperti apa aja ya? Seperti merah, Ya, terus kacang-kacangan, ya, sayuran bayam, ya. Baik, maka ibu harus mengkonsumsi seperti bagian tadi ya Bu, terus dari singkong, pepaya agar gizi itu terpenuhi. Baik, apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik, kalau tidak jangan lupa ibu makan makanan bergizi agar air susu ibu itu keluar dengan berkualitas untuk adik ibu ya. Terima kasih Bu, saya pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam ibu, hati-hati di jalan. Sekian penelitian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.